Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, wabil khusus teman-teman, rekan-rekan, sahabat, sahabati, adik-adik sekalian, santri, mahasiswa Nahdlatul Ulama PPMNU yang kami banggakan, dan juga para teman-teman semuanya yang mengikuti pengajian online ini. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'alim. Namun sebelumnya mari sama-sama kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita, guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dan semoga di tahun ini, di era pandemi ini, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya COVID-19. Ala diniyah walikulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa durriyati ajmain wa ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa a'immatil arba'atil mujtahidin syai'ulillah walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi kok saya kasih judul soal makan santri. Ini sebenarnya ngaji kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi kalau ada judul soal makan santri, sebenarnya semua kita adalah santri, bagaimana tata cara makannya. Nah, tapi saya lebih mengacu melanjutkan pembacaan kitab. Apakah judulnya sesuai atau tidak? Melihat sekilas ada nyangkut soal makan ya, maka itu tadi secara spontan saya tulis begitu saja. Kita mengaji sampai halaman 27. Kitab Ta'limul Muta'alim. Kemarin ini melanjutkan, diceritakan bahwa menurut pendapat, tapi ini wakilah ya, wakilah itu pendapat kecil, tapi konon disetujui oleh sebanyak 70 seorang nabi, 70 nabi, bahwasanya orang menjadi pelupa itu diantaranya karena banyak dahaknya. Nah, saya kemarin mengartikan ini dahak beneran atau dahak bahasa kiasan. Saya mencoba ada dua hal. Yang pertama memang dahak betulan, sungguhan. Kalau orang suka punya dahak ini kan sibuk dengan mengeluarkan dahak. Tapi saya juga mencoba bahwa itu bisa jadi bukan dahak betulan, tapi sebuah ilustrasinya orang yang suka lupa itu karena malas itu karena banyak dahaknya, yaitu orang yang banyak alasannya. Apapun kalau orang sudah punya banyak alasan untuk tidak mau ngaji, dirayu seperti apapun, sudah ditaruh, didaftarkan di sekolah pun, kadang ya tetap tidak mau belajar. Sekolah tapi tidak mau belajar, mondok tapi tidak mau belajar. Nah, itu ada juga orang yang semacam
itu. Nah, ini menurut mu'alif disebutnya orang yang kebanyakan diumpamakan menjadi orang yang kebanyakan dahak. Saya menyebutnya orang yang anak yang banyak alasan. Nah, tapi di sini memang rupanya agak sungguhan bahwa anak yang santri, ini tadi saya ulangin sedikit bahwa kemarin saya mencoba mengambil penafsiran bahwa anak, ya kalau ditulis di kitab ini, anak yang malas itu memang menurut mu'alif biasanya kebanyakan dahaknya. Nah, saya mengambil bahwa ini sebagai kiasan, tapi bisa jadi itu betulan. Memang orang yang banyak dahaknya itu bisa jadi pelupa. Menurut pendapat yang dikutip oleh mu'alif bahwa ada 70 nabi yang mengatakan bahwa anna kasrotan nisyan min kasrotil balgom, bahwa orang pelupa itu karena banyak dahaknya diantaranya. Nah, diantaranya orang yang banyak dahaknya itu karena banyak makannya. Tapi bisa juga orang yang memang menurut saya, ini penafsiran saya di dalam konteks teks ini, bahwa bisa jadi kebanyakan dahak ini adalah sebuah kiasan, yaitu santri yang memang sudah punya 1000 alasan untuk malas belajar. Dan itu ya selalu ada dimanapun tempatnya. Jadi di institusi sekolahan pun ada anak yang sudah didaftarkan serius oleh orang tuanya, tapi nggak mau belajar. Hadir sekolah datang, tapi tidak mau belajar. Fisiknya datang, tapi di dalam ruangan kelas itu terkadang ya tidak mau mendengarkan. Nah, orang yang macam inilah mungkin menurut saya itu digambarkan oleh mu'alif seperti anak yang banyak dahaknya atau anak yang banyak alasannya. Nah, tapi kalau melihat keseriusan di dalam memberikan gambaran ilustrasi, memang ini serius dahak ya. Karena sampai mengutip orang yang banyak pelupanya, banyak malasnya itu karena banyak dahaknya. Kemudian banyak dahak itu karena banyak makannya. Banyak makan menyebabkan banyak minumnya. Nah, kemudian ya usahakanlah mengurangi, menyedikitkan makan kalau pengen sedikit dahaknya. Nah, di antara menyedikitkan dahak itu adalah lanjutannya kita baca wasiwaku, dan adapun siwak yukollilu itu menyedikitkan albalgoma apa pada dahak, wayazidu dan menambahi apa siwak fil hifdi di dalam kemampuan mengingat. Jadi ada satu teori menurut mu'alif menggunakan siwak, kayu siwak itu yang biasa sangat sudah populer lah kalau di dunia Islam, kayu siwak itu. Tapi ini juga pakai siwak, terkadang siwak dipakai mau sholat lalu ditaruh di saku. Padahal itu kan habis kena sesuatu yang mungkin bagi orang tertentu dianggap tidak najis ya, mungkin kena air liur, kena sisa-sisa makanan itu kan. Nah, itu tetap ditaruh di saku lagi sholat. Baiknya memang dibuatkan tempat kali ya, dibuatkan tempat kalau sudah, kemudian ditaruh aja di depannya begitu habis sholat, mau akan sholat itu. Ya masa habis gosok gigi, sikat giginya ditaruh di saku kan enggak. Ini memang kalau sikat gigi sudah ada ini ya, pembaruan modernisasinya, tempatnya yang baik. Nah, mungkin siwak juga bisa diikuti itu untuk membuat yang lebih baik. Wasiwaku, dan adapun siwak yukolilu itu menyedikitkan albalgoma pada dahak, wayazidu dan menambahi fil hifdi di dalam hafalan, wal fasohati dan lebih fasih.
Jadi orang yang biasa pakai siwak itu bisa menambah kefasihan, mengucapkan kalimat huruf-hurufnya itu lebih lebih bisa fasih menurut mu'allif. Fa innahu sunnatun, maka sesungguhnya siwak sunnatun itu sunat. Saniyatun yang dibiasakan, yazidu yang nambahi fi sawabis sholati, di dalam yazidu itu nambahi fi sawabi, pahala, fi sawabis sholati dalam pahalanya sholat, wa qiraatil qur'ani dan membaca Quran. Jadi pentingnya siwak ini selain memang sunnah yang biasa dianjurkan, juga menambahi berpahala. Siwak ini kalau di dalam ini ya, kitab Bulughul Maram itu kan ada ya, di awal-awal itu, laula an asyukka ala ummati lamartuhum bisiwaki ala kulli wudu'in. Seandainya tidak khawatir memberatkan umatku, katanya Rasulullah Muhammad SAW, bisa dicek ya di hadis itu. Saya hafal hadis ini itu sejak ya mungkin saya belajar Bulughul Maram itu kelas 6 ibtidaiyah, 6 SD sama kelas 1 dilanjutkan kelas 1 sanawiyah di pesantren. Dan saya masih ingat ada hadis laula an asyukka ala ummati lamartuhum bisiwaki ala kulli wudu'in. Seandainya saja, katanya Rasulullah, saya tidak khawatir memberatkan kepada umatku, saya akan mewajibkan untuk menggunakan siwak setiap kali akan wudu. Nah ini kalau hadis ini justru yang disunahkan itu menjelang wudu itu. Nah, ini saya kira baik ya. Tetapi kalau kita melihat fakta, memang lebih banyak digunakan siwak itu menjelang sholat. Nah, tapi tidak ada salahnya mengikuti hadis yang barusan saya sampaikan. Itu rujukannya silahkan untuk bisa dilihat di kitab Bulughul Maram. Saya sudah lama sekali tidak membuka-buka kitab itu lagi. Kayaknya kitabnya ada di kampung itu. Sudah sejak ke Jakarta kayaknya belum membuka kitab Bulughul Maram lagi. Berarti sudah sekitar berapa itu? Ke Jakarta tahun 99 apa tahun 2000 sampai sekarang. Ya. Jadi laula anasyuka ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli wudu'in. Seandainya saya tidak khawatir, ini tidak ada di kitab Ta'lim. Saya menyampaikan yang saya ingat. Seandainya saya tidak khawatir memberatkan umatku, maka akan saya wajibkan laula an asyukka alam ummati la martuhum. Maka saya sungguh akan betul-betul menyuruh, memerintah umatku untuk menggunakan siwak fi kulli wudu'in, setiap kali akan wudu. Silahkan dicek. Nah, di sini orang menggunakan siwak ini selain akan diberikan lebih kuat hafalannya, lebih fasih ucapannya, lebih juga sebagai amalia sunnah, yang dimana sunnah itu secara tidak langsung pasti akan menambahi pahalanya orang sholat, pahalanya qiraatul Quran kalau membaca Quran. Kenapa? Secara rasional pun orang yang menggunakan siwak tentu baunya lebih wangi daripada orang yang hawanya ini yang tidak gosok gigi. Apakah gosok gigi bisa dihitung sebagai menggunakan siwak? Saya kira bisa ya, ini perkembangan modern ya. Tidak harus pakai kayu kayu arok. Tapi yang biasa dipakai memang kayu arok. Nah, gosok gigi apakah termasuk siwak? Saya kira bisa dikategorikan itu. Nanti bisa dibandingkan dengan ustadz atau kiai yang lain. Apakah gosok gigi bisa dikategorikan menggunakan siwak? Nah,
Kalau saya, menurut saya iya. Wa kadzalika dan demikian itu al-qai'u juga orang yang muntah-muntah, yuqallilu itu menyedikitkan al-balgoma pada dahak warutubati dan apa ya? Dan kadar air rutubat itu kan, kalau rutop itu apa namanya? Biasanya wah ini rutop itu kurma itu kan ada yang rutop itu ya. Tapi maksudnya ini yang agak apa? Maksudnya wal qai'u dan muntah-muntah yuqalilu al balgoma warutobati dan air yang basah itu. Jadi kalau orang sudah muntah, mungkin ini karena sambungannya kebanyakan makan. Jadi mu'alif menulis ini. Jadi kalau orang sudah muntah mengeluarkan semacam air dari tenggorokannya atau dari hidungnya, nah itu mengurangi balgom, mengurangi dahak. Nah, orang banyakkan dahak kan nggak enak juga itu. Berarti ini agak serius karena dibahas panjang lebar soal dahak ini. Ini ada sampai siiran. Fa'arun summa arun saqaul mar'i min ajli to'ami. Fa'arun summa arun saqaul mar'i min ajli to'ami. Fa'arun summa arun celaka. Kok main celaka wae? Tercela fa'arun maka tercela, summa arun maka betul sungguh tercela, summa arun benar-benar tercela. Saqaul mar'i apa celakanya seseorang, min ajli to'ami itu sebab kebanyakan makan segala sesuatu, karena makan. Judulnya kemana-mana nyari makan. Ketika ada makan, banyak yang dimakan. Wanin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala salasatun ya begituhumullahu ta'ala, ada 3 orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi jurmin, dengan tanpa alasan dosa. Al-akul, yang pertama orang yang banyak makannya. Wal bakhil, orang yang pelit. Wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Ya sebenarnya iya. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya kalau dilihat secara rasional tidak bagian dari perbuatan yang dosa, tapi dibenci oleh Allah. Ini kata-kata ini mirip abghadul halal indallah at-talaq. Ada sesuatu yang halal menurut Allah tapi sangat dibenci, yaitu perceraian. Dan ini ada perbuatan yang mungkin tidak bagian dari dosa tapi dibenci oleh Allah. Apa itu? Al-akul wal bahil wal mutakabbir. Kama qala alaihi salatu wassalam, menurut sabdanya Rasulullah, yaitu orang yang kebanyakan makan, orang yang pelit, dan orang yang sombong. Wa ta'amulu, dan adapun banyak angan-angan. Fi madarin kasratul akri, yaitu memikirkan bahayanya makan.
Wa iya adapun bahayanya banyak makan, al amrotu itu bisa menyebabkan sakit. Jadi agar kita ini makannya secukupnya saja, sewajarnya saja, maka harus dipahami satu, cobalah sesekali diingat bahayanya kebanyakan makan. Orang yang kebanyakan makan bisa menyebabkan banyak penyakitnya. Maka agar orang makannya sedikit, ya harus sedikit makan. Orang agar makannya sedikit, pikirkan bahayanya banyak makan. Wakalala tutabi, dan bahayanya terserang penyakit. Kila albitnatu albatonatu tudhibul fatona. Dikatakan bahwa orang yang banyak makan, kan ada orang istilahnya Abdul Butun, orang yang suka mau banyak makannya. Nah ini tadi saya ngasih judul gara-gara baca selintas, buka selintas itu ada, ini ada istilah Abdul Butun, ya sudah soal makannya santri saja. Tapi sebenarnya ini tidak lebih fokus pada bahas soal makannya seorang santri. Ini hanya melanjutkan bacaan kitabnya saja. Jadi orang yang Abdul Butun banyak makannya itu biasanya mengurangi kecerdasan. Kalau di sini langsung tudhibul fatona, bisa menghilangkan kecerdasan. Nah, kalau saya maknai ya mengurangi kecerdasannya. Ya mungkin bisa cerdas lah tetap, tapi gara-gara saat itu kebanyakan makan, maka biasanya orang kebanyakan makan itu mudah tidurnya. Ngaji duduk paling depan tapi ya tidur. Hukia diceritakan Anjalinusa, dari Jalinus. Saya nggak tahu siapa Jalinus ini. Annahu qala, sesungguhnya Jalinus itu berkata, Ar-rumanu naf'un kulluhu. Ar-ruman itu apa ya? Buah yang banyak bijinya itu loh, tapi agak manis. Saya delima ya, kalau nggak salah delima. Nanti kalau teman tahu maknanya yang persis ya ikutin yang persis sesuai kamus. Yang saya ingat ini saya sampaikan. Ar-rumanu tadi mana? Ar-rumanu adapun delima, naf'un itu bermanfaat. Kulluhu ya semuanya dari delima itu. Tapi kok delima semuanya manfaat ya? Kan kulitnya setahu saya nggak bisa diapa-apakan. Terus bijinya banyak lagi. Wasamaku dan adapun ikan, dororun itu ya ada negatifnya. Kulluhu ya semuanya. Wa qalilus samaki, adapun menyedikitkan makan ikan, khairun itu lebih baik min kasir rumani dibandingkan kebanyakan makan buah delima. Wafihi itlaful mali, dan itu menghamburkan harta. Wal aklu, dan adapun makan fauqas sibai di atas kenyang, dororun itu berbahaya. Makhdun wa yastahiqu bihil iqab, dan orang yang banyakkan makan itu bisa menyebabkan mudah disiksa fidaril akhirati, nanti di akhirat. Wal akul, adapun orang yang banyak makannya bagidun, itu dibenci oleh orang-orang fi qulubi, di dalam hatinya. Orang yang kebanyakan makan itu biasanya digremengin. Bahasa Indonesia digremengin itu dibahas sama teman-temannya, wah itu loh banyakan makan, itu banyakan makan. Nah ini mu'alif mengutip kata-katanya Jalinus. Jalinus ini siapa saya juga nggak tahu.
Tapi istilahnya Jalinus mengatakan begini, ini soal benar atau enggak ya nanti dicek sendiri. Bahwa orang yang banyak makan buah delima itu banyak manfaatnya. Dan kalau kebanyakan makan ikan itu ada sisi negatifnya. Sedangkan orang yang menyedikitkan makan ikan itu lebih baik dibandingkan memperbanyak minkas roti ruman, makan delima. Wah, ini enggak pas juga secara mantiknya enggak seimbang ini. Qalilus samak, sedikit makan ikan lebih baik dibandingkan memperbanyak makan buah delima. Sama enggak? Sedikit dengan banyak. Tapi yang jelas ini ikan apa dulu? Ikan apa dulu yang dimaksud? Setahu saya ikan itu sangat bermanfaat. Ikan laut, sampai dalilnya jelas. Seluruh hewan di laut itu sampai dihalalkan kan secara umum itu kan otomatis saya yakin itu ada manfaatnya besar. Dan setahu saya juga kalau orang kebanyakan makan ikan nggak terlalu bahaya. Tapi bisa jadi Jalinus ini memang bagi orang-orang tertentu ya. Itu ada orang yang alergi terhadap ikan. Nah, Jalinus bisa jadi, saya nggak tahu, mohon maaf. Tuan Jalinus yang dikutip oleh mu'alif. Berarti Anda orang penting juga, Pak Jalinus ini. Menurut Syekh Jarnuji yang menulis kitab Ta'limul Muta'alim ini, berarti Anda orang penting juga menurut mu'alif. Karena Anda dianggap orang penting, sementara saya juga menganggap orang penting kepada Syekh Jarnuji ini. Kalau saya mengkritiknya berarti bukan dalam rangka apa-apa ya, kita kan diskusi kira-kira gitu. Ini sama santri yang sudah hari gini itu kadang harus perlu didialogkan. Jadi bukan dalam rangka apa. Nah, jadi menurut saya nggak tahu ini syekh atau tokoh atau pakar atau dokter. Mestinya kalau soal makanan ya dokter ya, ahli gizi ya. Apakah Jalinus ini seorang ahli gizi atau enggak saya tidak tahu, wallahu alam. Tapi beliau mengatakan bahwa makan delima itu sangat baik. Ya memang baik ya, setahu saya makan delima itu. Dan itu sangat bermanfaat. Sementara kalau kebanyakan makan ikan, mungkin yang dimaksud ikan tidak selamanya ikan laut ya. Saya tidak tahu konteksnya ini di mana. Kalau orang Jawa itu nganggep seluruh daging masak apa, sampai ayam disebut ikan, sampai daging juga masak apa, iwak sapi, ikan sapi gitu. Kan sapi itu bukan ikan, ayam juga bukan ikan, tapi menurut orang Jawa disebutnya ikan juga itu, ikan ayam, ikan sapi. Nah, bisa jadi ini Jalinus jangan-jangan orang Jawa. Jadi makan daging itu, makan ikan dianggap ada nilai negatifnya. Berarti memang ya benar kalau kebanyakan makan ikan kambing, wah, bisa darah tinggi. Nah, begitu. Tapi kayaknya nama Jalinus nggak ada ya orang Jawa ya. Nah, ini yang tidak kalah penting berarti ini ya, yang di stabilo itu wafi itlaful mal, bahwa orang yang kebanyakan makan terutama adalah menghamburkan harta. Ya tentu saja tadi ada juga yang ada itu orang makan sekali duduk bisa jutaan makannya itu. Nah, padahal di sisi kanan kirinya ada yang jalan, mau makan aja susah. Tapi kok kayak ketelan gitu. Kok ketelan, ada orang yang mau makan aja susah, dia bisa menghabiskan makan yang juta-jutaan.
Eh, Padahal ya namanya orang makan ini menurut saya ya yang diajarkan oleh kiai-kiai saya, eh, tentu saja bisa dibandingkan oleh pakar gizi bahwa orang makan itu yang penting adalah sehat. Jadi nggak perlu harus enak, harus apa, itu bukan hal yang utama. Jadi kalau kata kiai saya, makan itu yang penting sehat. Jadi makan itu untuk kepentingan pengembangan fisik ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan fisik. Jadi kira-kira kalau sudah terpenuhi ya sudah, nggak usah berlebihan. Nah, konon malah katanya kiai saya nggak tahu, belum mencoba membuka ya, pernah mengatakan bahwa kebutuhan daging untuk pertumbuhan otak menjadi cerdas. Beliau mengutip dari pendapatnya Imam Syafi'i, tapi sampai sekarang belum saya cari itu makolahnya di mana. Saya ingat yang disampaikan itu butuhnya paling seminggu hanya dengan sesendok apa 2 sendok daging. Daging itu pengertian ya bisa daging ikan, bisa daging ayam, bisa daging apa saja. Itu menurut Imam Syafi'i, konon kata guru saya itu cukup. Jadi untuk pengembangan otak itu. Nah sekarang anak kita ini hampir setiap hari bisa sepotong, 2 potong, bisa lebih berpotong-potong makan daging itu. Tapi kecerdasannya ya begitu-begitu juga. Wallahu alam, wallahu alam. Tapi yang orang dulu kan mondok itu mau makan daging ya, mau makan ayam itu nunggu lebaran. Menunggu lebaran itu. Ya, itu diantaranya orang yang banyakkan makan itu suka digeremengin juga. Nah, makanya ya nggak usah banyak-banyak makan lah. Biasa saja. Kalau kita sudah terbiasa dengan pola yang diajarkan kiai saya ya, saya ini terbawa pola hidupnya. Jadi ada orang yang makan seenak apapun biasa saja. Jadi nggak penting ikut rebutan makan. Nah, kemudian makan itu dalam suguhan, yang lain enak, yang ini enggak, biasa. Wah, itu biasa saja. Kebagian yang enggak enak ya biasa saja. Kenapa? Karena ukuran makan adalah untuk kebutuhan fisik ini. Jadi tidak harus enak. Kenapa? Enak itu hanya kata lidah, kata tenggorokan sudah enggak, kata kiai saya. Dan itu fakta. Jadi ukuran enak makan itu katanya lidah, bukan katanya tenggorokan. Kalau sudah kelewat tenggorokan sama saja semuanya. Mau makanan yang harganya 1 juta sama makanan yang harganya sebungkus cuma 10.000, itu sama kalau sudah sampai perut. Nah, jadi kalau sudah terpola itu, kita ada pesta makanan, wah enak-enak itu, ya biasa saja. Jadi nggak harus, wah saya harus mumpung ada makanan enak harus banyak gitu, nggak, biasa saja. Enak jadinya kita ini. Kita enak karena terbiasa gitu, terbiasa. Dan itu harus dibiasakan. Dan alhamdulillah setahu saya saya pribadi dan keluarga saya kayaknya bisa menerapkan itu. Terutama juga selain dipelajari oleh kiai saya, juga ada pembelajaran dari orang tua saya lah. Jadi biasa saja. Wa tariqu taklilil akli, dan caranya menyedikitkan makan. Ayakulal at imata damisata wa yuqaddima fil akli al-tofa wal asya wala yakula ma'al ji'an illa idza kana lahu gardun sahihun fi kasratil akli bi ayyattaqa bi ayyaqwa ya bihi ala siyami was salati wal a'mal wa asyaqati falahu dzalik. Nah, di antara ini kadang saya bacanya langsung biar kadang agak cepat itu bisa diterangkan lebih jelasnya.
Kadang saya baca satu-satu. Bagian dari cara menyedikitkan makan, ya memang di sini pun ada anjuran ya. Kalau makan, kalau di adab cara makan, ya yang paling deket ya. Tapi kalau memang ingin makan enak itu kan manusiawi ya. Tapi kalau ada makanan berlebihan itu, agar kita makannya tidak banyak, itu mulai makan makanan yang paling kamu suka. Nah, jadi agar nanti setelah sudah makan 3 kali suapan atau 2, 3 atau suapan, ternyata ada makanan yang lebih disukain lagi, nanti jadi kepengen lagi, nanti jadi kekenyangan. Mulailah dari makanan yang paling kita suka. Soal enak itu orang beda-beda, pasti beda-beda. Tapi kalau soal suka, nah itu memang agak beda. Itu manusiawi juga ya, ternyata. Nah, tapi membiasakan makan sedikit saya kira itu bagian sesuatu yang penting juga. Nah, agar kita makannya tidak terlalu banyak, usahakan jangan pernah makan bareng orang yang kelaparan. Orang yang kelaparan itu makannya pasti banyak. Nah, atau makan banyak dibolehkan juga kalau untuk memperkuat kondisi fisik tubuh. Misalnya pekerja berat. Nah, kalau teman-teman misalnya di atau saya katakanlah di daerah saya ya, di Rembang itu bagian tertentu. Itu kalau yang biasanya kerjanya adalah di laut, itu di pinggir di laut itu biasanya makannya banyak juga. Nah, kalau kita makan bareng mereka terkadang makan banyak bukan aib ya, bukan aib. Bagi orang tertentu biasa saja. Ini tadi nggak ada pembahasan soal makan banyak atau sedikit aib atau tidak, itu nggak ada. Nah, soal kebutuhan ya. Kalau memang kebutuhannya energinya banyak, seperti orang mencari ikan itu kan untuk narik tambang itu berat sekali memang ya. Di tengah lautan itu melawan dengan ombak, ya tentu saja makannya banyak, harus itu. Makanya kalau ada lomba tarik tambang, biasanya orang yang pekerjaannya di laut itu ya biasanya menang tuh. Karena terbiasa setiap hari kerjaannya narik jala ya, jala atau apa istilahnya itu, yang untuk nangkap ikan. Nah, kita sebaiknya kalau tidak punya tujuan yang betul-betul bisa disohhehkan, bisa dianggap itu baik, usahakan makannya jangan bareng sama orang yang biasanya makannya banyak atau orang yang kelaparan. Kenapa? Kalau kita selesai dulu kan gak enak juga tuh. Kecuali punya cara makannya diperlambat atau apa untuk saling menghormati lah. Kita ngambilnya sedikit tapi seolah-olah selesainya bareng. Nah, harus punya teknisnya. Ini soal teknis. Jadi ini bukan panduan yang pasti harusnya mengikuti tagnya begitu. Intinya dari tag ini adalah dari paragraf ini itu menganjurkan kita agar makannya tidak kebanyakan saja. Karena kalau makan banyak itu harus diingat, mengkhawatirkan nanti mudah terkena penyakit, mudah ngantuk. Yang inti pesan dari mu'alif sebenarnya jangan sampai kebanyakan makan, nanti bisa menyebabkan daya pikir, daya belajar itu semakin lemah. Banyak makan kok banyak lemah. Apa sebabnya? Itu tadi yang diterangkan berkali-kali oleh mu'alif. Orang kebanyakan makan menyebabkan banyak minum. Orang yang banyak minum bisa menyebabkan banyak dahaknya. Orang yang banyak dahaknya itu bisa menjadikan orang semakin pelupa. Nah, tentu saja kalau teman-teman memang punya minat untuk diteliti apakah memang dahak itu menurunkan daya pikir dan daya ingatan, boleh juga itu. Terutama teman-teman yang jurusan gizi itu.
Jadi rujukannya kitab ini. Jadi berangkat pendahuluannya, penelitiannya berangkat dari kitab Ta'limul Muta'alim. Apakah benar orang yang banyakkan dahak itu menyebabkan menurunkan daya ingatan atau memudahkan seseorang menjadi pelupa. Faslun fi bidayatis sabaki. Jadi fasal fi bayani ibtida'is sabaki minal ustad, atau fasal menerangkan cara memulai ngaji, ukuran dan urutannya. Mungkin sudah berapa lama ini? Tambahin sedikit ya, biar saya ingin ngambil berkah biar khatam juga. Ini sudah malam ke-18 ya atau 17. Masih lumayan nih. Kana Ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabaki ala yaumil arbi'a. Ada siapa ustadz kita, guru kita, Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabaki ala yaumil arbi'a. Membiasakan memulai ngaji itu hari Rabu. Nah, ini dasarnya kenapa di pondok pesantren, di sekolah-sekolah yang Islam itu meskipun pengumuman dari pemerintah dimulai hari Senin, itu biasanya kan selalu itu karena pemerintahnya mungkin nggak baca kitab Ta'limul Muta'alim, dan kalaupun baca mungkin juga mungkin tidak dianggap penting bagi mereka. Tapi Ta'lim Muta'alim ini bagi orang pesantren, bagi kiai-kiai pesantren penting. Kenapa? Sudah terbukti banyak orang yang berhasil belajar ngajinya dengan panduan metodologi pendekatan Ta'lim Muta'alim. Banyak orang alim yang sudah terbukti karena panduan belajarnya mengikuti kitab Ta'lim Muta'alim. Nah, sekarang kalau ada orang mengatakan bahwa ada metodologi loh, kitab yang sebagai model pembelajaran yang lebih tepat, lebih keren, tapi buktinya siapa itu? Hasilnya siapa hasilnya? Nah, itu penting juga. Jadi teman-teman bisa adil di situ. Ada orang mengkritik, menggebu-gebu kitab Ta'lim Muta'alim, mengkritik kitabnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Wah, itu sudah sangat kuno sebagai model pendekatan pembelajaran, panduan pendekatan pembelajaran. Nah, sekarang buktikan kalau memang ada kitab panduan yang lebih keren, lebih jos, berarti ya pastikan ada hasil orang yang mengikuti panduan kitab terbaru itu menjadi orang keren. Nah, kalau kitab Muta'alim sudah banyak hasilnya. Para alim ulama, para kiai-kiai banyak panduannya pakai kitab Ta'limul Muta'alim dan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, atau juga kitabnya Hujjatul Islam wal Muslimin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu kitabnya Ayyuhal Walad. Itu kan kitab adab lah, tata cara. Nah, kitab Ta'lim Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim itu kan juga bagian selain kitab adab perilaku, itu juga memang lebih spesifik bagaimana cara mendapatkan ilmu dan cara memanfaatkan ilmu dan bagaimana cara menghormati ilmu, sehingga apa yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang berkah. Nah, di antara cara mendapatkan ilmu agar mudah dan berkah, pembelajaran seringkali dianjurkan untuk dimulai hari Rabu. Dan itu hampir di sekolah, di pesantren, semuanya meskipun diumumkan oleh pemerintah hari Senin masuknya, hari Rabu atau hari Minggu. Nah, biasanya. Tapi lebih banyak pada hari Rabu. Nah, makanya biarpun pemerintah menganjurkan hari Senin masuknya, biasanya sudah dimulai dulu sebagai tabarukan, dimulai di hari Rabunya.
Makanya seringkali jadi bapak-bapak ini, buat bapak-bapak yang punya anak di pesantren, kenapa sih ini sekolah kan baru masuknya besok tanggal ini, tanggal hari Seninnya, kenapa seminggu sebelumnya sudah disuruh masuk? Nah itu saya kasih tahu di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak di pesantren, bahwa pesantren ingin ngambil berkahnya untuk memulai pengajian atau pembelajaran di sekolah maupun di pesantrennya biasanya hari Rabu. Nah itu ada panduan kitabnya. Kenapa hari Rabu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in, tidak ada segala sesuatu budi'a yang diawali fi yaumil arbi'i, di hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali betul-betul akan menghasilkan yang sempurna. Nah, kalau belajar berarti kalau dimulai hari Rabu menurut mu'alif dan sudah banyak faktanya diikuti oleh pondok-pondok pesantren, kalau belajar dimulai hari Rabu itu katanya Rasulullah Muhammad SAW, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma, segala sesuatu yang dimulai, bukan hanya belajar ya, bahkan ini hadisnya, tapi spesifik digunakan oleh belajar. Segala sesuatu yang dimulai hari Rabu itu tidak pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat sempurna. Jadi sesuatu itu yang dimulai permulaannya di hari Rabu tidak akan menghasilkan sesuatu kecuali dengan hasil yang menggembirakan, yang betul-betul sempurna. Nah, makanya dari situlah saya mengingatkan, memberitahukan, menginfokan kepada para orang tua, wali santri, wali murid, di mana-mana pun yang berada, jika ada pengumuman masuk pondok pesantren itu mendahului daripada yang diumumkan di sekolah di bawah kementerian, baik pendidikan maupun kementerian keagamaan, itu saya kasih tahu biasanya memang pondok pesantren punya tradisi memulai pembelajarannya itu hari Rabu. Maka seminggu sebelum masuk di hari Senin itu biasanya sudah disuruh masuk. Nah, maka kalaupun terlambat, ngirimkan anaknya ini terlambat, masuknya kan masih hari Senin tuh, bisa diantar ke sekolahan hari Kamisnya atau hari Jumatnya. Nah, pesan saya jangan sampai kelewat hari Rabu. Karena biasanya hari Rabu itu dimulai pembelajarannya. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah. Dan ini dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu terkenal alimnya ya. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadzihi Syekhul Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdir Rasyid wa sami'tu mimman mimman asikun bihi anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani. Ini sebenarnya karena Hamdani ini nama di Iran terkenalnya Hamidon. Saya bacanya Hamdani, tapi di dalam para ustadz, para kiai pasti bacanya Hamdani karena tulisnya bahasa Arab, aslinya Hamidon. Kana yuqifu kulla amalin min a'malil khairi ala yaumil arbi'a. Jadi Imam Abu Hanifah itu membiasakan memulai segala sesuatu termasuk pengajiannya itu hari Rabu. Dan beliau meriwayatkan hadis ini itu dari gurunya, yaitu Syekh Qiwamuddin Ahmad bin Abdur Rasyid. Nah, kemudian ternyata juga diriwayatkan juga oleh Syekh Abu Yusuf Al-Hamidoni atau Al-Hamdani. Saya belum dengar tempat selain Hamidon yang ada di Iran. Saya nggak tahu kalau di negara lain ada Al-Hamdani ya. Kemungkinan barangkali di Mesir atau di Irak atau di Arab Saudi. Tapi saya kayaknya baru mendengar Hamdani itu Hamidon yang ada di Iran, dan itu memang cukup terkenal kota ini. Banyak juga orang alim di sana dulu. Dan
Iran itu dulu juga banyak para ulama-ulama Ahlussunnah. Jadi jangan dianggap di Iran pasti orang Syiah. Sampai sekarang pun banyak orang Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Dan kita tahu juga Imam Ghazali yang menjadi rujukan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah itu juga berasal dari Tus. Tus itu ada salah satu daerah yang ada di Iran sana. Kalau sekarang yang paling banyak Ahlussunnahnya di Iran itu namanya Gurgun. Nah, di sana ulama-ulamanya juga banyak. Dan itu juga sangat dihormati ya oleh pemerintahan Iran. Jadi jangan dianggap orang Ahlussunnah dimusuhin. Terkadang ada info yang kurang baik diinfokan oleh orang yang memang tidak suka. Nah, ini saya berharap semua apapun ormasnya, apapun ormas Islamnya, saya kira harus bisa yasuddu ba'duhum ba'du, bisa saling memperkuat antara satu dengan yang lain. Ini sudah bertahun-tahun saya melihat justru antar kelompok umat Islam itu sangat-sangat disayangkan, justru saling menyerang. Nah, itu tidak baik ya. Dan ya kita tahu sebenarnya tradisi ini tradisi lama yang sudah pernah ada ya sejak zamannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan beliau sebagai orang yang kita ikuti. Jadi jangan dianggap Sayyidina Ali itu hanya miliknya satu kelompok itu. Tapi Sayyidina Ali kita juga mengikutinya. Bagaimana kita bersikap kepada orang Khawarij yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, diantaranya adalah setelah Sayyidina Ali dinyinyirin, dicaci maki itu, saya mumpung ingat ini kayaknya penting juga disampaikan di sini. Itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada orang Khawarij, yang pernyataan yang sering disampaikan oleh para kiai itu kalimatu haqqin yuridu biyal batil. Yang satu itu, tapi ada lanjutannya yang akan saya sampaikan juga, bahwa yang didemokan kepada Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali saat itu dituduh kafir, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul munafikun faulaika humul musyrikun, dan itu ayat Quran betul, maka menjadi kesimpulan la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Itu yang didemokan oleh orang-orang Khawarij. Lalu jawabannya Sayyidina, demonya bukan hanya di warga, di masjid-masjid juga itu. Makanya jawaban yang sangat terkenal, kalimatu haqqin yuridu biyal batil. Yang Anda sampaikan betul itu bunyinya Al-Quran, tapi Anda salah memahaminya. Yuridu biyal batil. Tapi Anda gunakan terminologi Quran, Anda gunakan untuk penyesatan umat. Itu salah, itu enggak boleh itu. Nah, kenapa? Karena damai, rukun, Islam artinya damai, pasrah, itu sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu sangat islami. Nah, makanya istilahnya kalimatu haqqin yuridu biyal batil. Nah, yang penting ini kelanjutannya. Meskipun Anda berbeda dengan saya, katanya Sayyidina Ali, nanti bisa dibuka di kitab Al-Milal wan Nihal ya. Kemarin sempat saya sampaikan juga di pertemuan anak muda lintas organisasi, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Matlaul Anwar. Saya sampaikan bahwa sikap sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi ada Khawarij, ada Mu'tazilah dan lain sebagainya, tapi Sayyidina Ali inilah yang menjadi contoh ya, karena katanya Rasulullah Muhammad SAW, ana bahrul ilmi wa aliyun babuan. Nah, diantaranya adalah Sayyidina Ali adalah pintunya kalau kita ingin memasuki ranah keilmuan. Nah, makanya sering-sering juga Fatihah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah kalau ingin menjadi kebagian kealimannya. Ya, katanya Sayyidina Ali, Anda boleh, Anda masih punya hak meskipun beda dengan saya. Ayo sama-sama kita gunakan masjid ini
litta'abud ilallahi ta'ala ayyud karasmuhu, untuk mengingat berzikir kepada Allah. Dan sejak itulah masjid tidak digunakan untuk politisasi lagi. Nah, jadi Sayyidina Ali saat itu, wah ini kan rujukannya Rasulullah, masjid dulu bisa dipakai politik dan lain sebagainya. Nah, ternyata memang zamannya Rasulullah membahas perang, strateginya kadang dibahasnya di masjid. Kenapa? Ya belum banyak aula. Nah, zamannya Sayyidina Ali, sejak itulah ketika masjid sering dipakai nyinyirin orang, terkadang juga untuk nyinyir nyerang pemimpin Sayyidina Ali, maka Sayyidina Ali menganjurkan kepada orang, siapapun orangnya, sebaiknya masjid ini dipakai sama-sama, apapun kelompok, apapun partainya, silahkan jangan dipakai atas nama merebut kekuasaan. Kita, katanya Sayyidina Ali, sama-sama berhak menggunakan masjid ini untuk bareng-bareng menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Nah, makanya ini kehebatannya orang Islam. Apapun organisasinya, apapun madhabnya, dia mestinya bisa berjamaah dengan orang yang berbeda madhab, orang yang berbeda organisasi, orang yang berbeda partai politik. Nah, ini luar biasa ini. Makanya diikuti oleh orang Ahlussunnah sampai sekarang. Masjid sebaiknya tidak digunakan untuk politisasi agama. Agama jangan dipakai politisasi di masjid, itu jangan dipakai politisasi untuk merebut kekuasaan dari sana, jangan. Kenapa? Eranya sudah beda. Eranya itu kalau dulu bisa jadi yang kita bahas adalah bagaimana dengan non-muslim. Tapi hari ini yang kita bahas adalah sesama umat Islam. Sejak Sayyidina Ali itu, bagaimana saya mau menghadapi perang dengan saudara sendiri? Itu mau perang Siffin itu beliau mikirnya berkali-kali itu. Nah, termasuk menghadapi perang Jamal itu luar biasa cara berpikirnya. Makanya sampai ketika sudah selesai, Sayyidah Aisyah diantarkan langsung bersama Sayyidina Ali, diantarkan ke rumah, bagaimanapun mertuanya gitu. Nah, jadi masjid menjadi tempat bersama, apapun partainya, apapun organisasinya, jamaahnya enak. Nah, ini rebutan masjid. Orang Ahlussunnah wal Jamaah mestinya udah selesai itu. Jadi nggak perlu ada rebutan masjid, karena masjid dibuat keyakinan bersama untuk bisa digunakan oleh semua golongan. Lalu, nah pendapat itu ada 3 poin ya, enggak saya lanjutkan. Nanti kalau pengen tahu poin yang 2 poin lagi apa ya di pertemuan yang lain. Itu hanya bocoran sedikit. Itu rujukannya kitab Al-Milal wa Nihal, Muqaronah bainal madzhab fil akidah atau fi ilmil kalam. Jadi, nah, bahwa mulai belajar hari Rabu ini juga menjadi poin penting yang dibiasakan oleh Imam Abu Hanifah beserta gurunya dan juga Syekh Yusuf Al-Hamidoni. Kana yukifu kulla amalin min a'malil khair, setiap segala sesuatu yang baik selalu dimulai di hari Rabu. Wa hadza li annal yaumal arbi'a. Wah, ini catatan pentingnya. Kenapa hari Rabu? Karena hadza li anna yaumal arbi'a, karena hari Rabu itu yaumun, itu hari khuliqa, diciptakan, fihi, di hari Rabu, an-nuru, apa? Cahaya. Sementara al-ilmu nurun. Jadi hari Rabu itu dimulai diciptakannya cahaya. Dan kita tahu bahwa ilmu itu cahaya yang akan menyinari bukan hanya pemiliknya yang memahami ilmu itu, tapi yang namanya cahaya bisa menerangi orang yang di dekatnya. Nah, itu bedanya harta dengan ilmu. Kalau harta belum tentu kekayaan yang kita miliki bisa membuat kaya orang yang di dekat kita, belum. Tapi kalau ilmu itu bisa
menerangi juga, membuat orang lain sama, menjadi sama-sama berilmunya dengan kita yang sudah belajar misalnya. Ya semoga kita menjadi orang yang lebih baik belajarnya. Wa huwa yaumun nahsim min hakil kufar. Di hari Rabu itu juga menjadi hari yang hari naasnya orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin. Dan hari Rabu itu sangat berkah bagi orang mukmin. Jadi apa-apa mulailah hari Rabu. Wa maqadrus sabagi fil ibtidai kana Abu Hanifah yahkiyani Syekhil Qadil Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji annahu qala masyayikhuna yambagi ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi qadra ma yumkinu dabtuhu bil i'adati marratain wa yazidu kulla yaumin kalimatan hatta innahu wa in tala sabaqu wa kasura ma yumkinu dabtuhu bil i'adati yazidu birrifqi wat tadris wa amma idza tala sabaqu fil ibtida'i waqtaja muta'allimu ila i'adati asyra marratin fahuwa fil intihai aidan yakunu kadzalika li annahu ya'taddu dzalika wa la yatsruk tilkal ada illa bijuhdin kabi kasirin. Nah ini hari Rabu ini dimulai untuk pembelajaran baik oleh Imam Abu Hanifah, termasuk juga menjadi pilihannya Syekh Zarnuji, Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji, dan para pendahulu-pendahulunya. Nah, jadi kalau kita menganggap Syekh Zarnuji, Imam Abu Hanifah, kemudian murid-muridnya Imam Abu Hanifah itu menjadi orang alim, di antara kebiasaannya adalah memulai pembelajarannya di hari Rabu, maka kita perlu juga tabarukan ittiba mengikuti hari Rabu. Nah, bagaimana pembelajaran yang baik di antaranya? Santri sebaiknya, kali ini bagi yang betul-betul pemula, memang ini terkait dengan pembelajaran apa ya, enggak diterangkan, tetapi sebaiknya bisa diulang-ulang. Belajar bisa sekali, 2 kali. Jadi kalau baru belajar kitab misalnya Fathul Qorib atau belajar ta'lim muta'alim baru sekali, oh saya sudah, enggak usah bilang begitu. Karena sebaiknya orang alim ini menurut ta'lim muta'alim, cirinya orang alim salah satunya, orang alim itu tidak akan pernah merasa bosan mendengarkan satu ilmu sampai mendengar 1000 kali. Nah, makanya walaupun nanti yang ceramah itu santrinya, kita harus menikmati itu. Wah ini santri kok nyeramain orang, nggak boleh begitu. Karena ciri khasnya orang alim dalam kitab Ta'limul Muta'alim, dia tidak akan merasa bosan mendengarkan satu ilmu walaupun telah mendengarkan 1000 kali. Nah ini oleh karena itu untuk mempelajari biar tidak punya sifat cepat bosan, biar tidak punya sifat nanti kalau mendengarkan orang lain itu tidak menghiraukan begitu, maka seorang guru perlu melatih kesabaran untuk bisa mengulangi pembelajarannya 1, 2, 3 kali, nggak apa-apa, diulang-ulang saja. Watadarruj, dan ada dilihat tingkatannya ini dilihat. Perkembangannya seperti apa kita lihat. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu, wah santri yang ini sebenarnya sudah cukup, maka perlu ditambahi ilmu yang ini. Santri yang ini sudah cukup dalam hal ini, maka perlu ditambahi yang ini. Murid saya yang ini sudah bisa ini, berarti harus ditingkatkan untuk penambahan wawasan yang ini. Nah, kemudian juga diulang-ulang, tentu saja dengan birrifqi ya, dengan rasa kasih sayang lah, jangan dibentak-bentak. Saya ingat ya pengalaman mengajar itu kan beda-beda ya. Saya ingat ada salah satu teman saya nggak berani kembali ngaji. Ini ngaji ke guru kampung ya, tidak ke
ya saya anggap bagian dari guru saya juga ya. Tapi apa namanya? Saya ingat ada salah satu guru yang sangat-sangat dulu konon orang ini cerdas sekali waktu belajarnya itu. Jadi kalau ada muridnya nggak cerdas itu cepat marah. Nah itu ada salah satu temen ngaji baru sehari apa dua kali gitu disuruh ngulang-ulang dan agak kenceng akhirnya balik nggak pernah balik lagi kayak trauma itu. Memang harus punya seni ya, ini penting. Tentu saja yang sudah belajar apa namanya, terutama di pendidikan, apapun jurusan kita, memang kita penting ya belajar soal bagaimana menterbiah orang. Karena mau tidak mau kita tidak bisa lepas dari mendidik baik seminimal-minimalnya kepada keluarga dan anak kita. Syukur-syukur bisa sampai lingkungan, syukur-syukur sampai bisa satu kota, syukur-syukur bisa satu negara, syukur-syukur bisa memang punya kualitas yang tinggi diikuti oleh dunia internasional. Nah makanya ini teman-teman terutama santri PPMNU, saya kira masih punya waktu yang cukup ya untuk bisa mempelajari berbagai bahasa. Penting itu sehingga nanti kalian bisa menyampaikan keilmuan ke dunia internasional. Ya Anda jangan sampai, kalian semuanya jangan sampai mematok patokan yang sama dengan kehebatan guru kalian. Kalian harus bisa melompati, melewati kehebatan guru-guru kalian. Itu penting itu karena nanti yang dihadapi tentu saja zamannya berbeda. Mungkin yang dihadapi bukan orang yang kayak kalian lagi. Mungkin orang yang lebih bisa aneh, bisa lebih jenius, lebih membutuhkan suatu pemikiran, lompatan pemikiran. Karena orang yang tahu zaman ya kalianlah anak zaman yang akan datang punya tanggung jawab itu. Maka jangan berasa cukup kalau kalian sudah merasa sudah standar dengan guru atau kiai kalian. Usahakan lebih. Apalagi kalau sampai sudah semester berapa ini, itu baca kitabnya masih belum ini ya terus belajar, nggak usah merasa malu. Sangat-sangat bisa dipelajari, nggak ada yang nggak bisa dipelajari. Nah terutama terkait dengan pendidikan, saya berharap semuanya tetap membaca ya teori pendidikan agar bisa mendidik di lingkungannya. Wakila as-sabaku harfun wa tikraru alfun. Ini ada. Bahkan ada yang berkata satu huruf itu bolehlah diulangi sampai 1000 kali. Tapi yang enggak kejar dengan ilmu yang lain. Sekarang ini kan harus serba cepat juga. Nah, makanya jangan sampai ada waktu yang tersisa untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena waktu kalian itu sedang dikejar dengan diburu-buru oleh waktu. Jadi, orang terlena sedikit aja udah ketinggalan kereta. Orang terlena sedikit ketinggalan keilmuan. Orang terlena sedikit, santri sampai terlena lama, lebih menikmatin dunia tidak kepesantrenan. Ya jangan disamakan santri satu dengan santri yang lain. Jadi memang ini tadi di awal, kalaupun ada santri yang malas ngaji, memang di kitab taklim ini sudah dikatakan ada orang yang jadi malas itu karena orang yang banyak dahaknya. Nah saya menerjemahkan itu orang yang banyak alasannya. Alasan punya 1000 alasan untuk tidak ikut ngaji. Jadi meskipun sudah didaftarkan kuliah, datang saat kuliah tapi tidak belajar. Didaftarkan mondok, ya memang ada namanya di pondok pesantren, tapi di pondok pesantren tidak pernah ngaji. Justru ganggu temennya, ganggu apanya. Nah orang yang kayak begitu akan selalu ada di komunitas manapun. Jangan dianggap sudah di pesantren, sudah semuanya sudah dianggap sama kualitasnya anak yang memang dari awal dari rumah punya tujuan yang sama.
Karena ada yang datang ke pesantren, datang ke kampus, itu hanya untuk menghindari kegiatan yang ada di rumah. Itu ada. Nah, itu siapa nggak usah dicari-cari. Kalaupun ada orang yang santri yang modelnya begitu, memang sebagai guru terkadang perlu merayunya, mendekatinya secara personal, dan memang tidak mudah. Tidak mudah. Nah, ayat tadi ya. Bisain yakunu akrabu ila fahmihi. Jadi pembelajaran itu bolehlah diulang-ulang berkali-kali agar betul-betul akrabu ila fahmi, betul-betul paham detail ya. Karena keilmuan ini kan kalau di dalam kitabnya Hadratus Syaikh Asy'ari, di kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu kan ada pesan, khususnya yang teman-teman NU ini, santri-santri NU terutama, jangan ambil keilmuan itu dari kertas tanpa guru. Nah, artinya apa? Ilmu itu memang diwariskan. Di antaranya al ulama warasatul anbiya. Para guru-guru itu mempunyai warisan dari para kiai-kiainya yang nyambung sampai Rasulullah. Nah, karena sifatnya warisan, itu bukan kayak tanah yang bisa langsung bentuknya sertifikat. Nah, sertifikat ilmu itu harus berkali-kali ketemu agar keilmuannya itu betul-betul dipahami. Sangat lebih detail, lebih detail, lebih detail lagi. Jadi kalau ngulang sekali dua kali jangan merasa bosan. Wa kana Syekhul Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili yaqulu as-sawabu indi fi hadza ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi'i sigaratil mabsutah li'annahu aqrabu ilal fahmi waddabti wa ab'adu minal malalati wa aksaru wuku'an. Jadi ini kalau menurut Imam Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili, kebenaran itu sebenarnya kalau menurut saya ya kebenaran yang dipilihkan oleh guru katanya. Memang di ta'lim muta'alim ini siapapun santri yang mau belajar memang sebaiknya dianjurkan untuk mengikuti arahannya guru. Tapi bagi saya ya itu bolehlah diskusi nanti kemudian santri menentukan. Karena barangkali Pak saya ingin melanjutkan kuliah di Amerika, ingin melanjutkan kuliah di Timur Tengah, ingin melanjutkan di sana. Ya nggak apa-apa. Jadi sebagai guru jangan pernah merasa takut disaingi oleh santrinya. Justru menjadi guru harus lebih bangga kalau punya santri yang lebih cerdas, lebih unggul daripada dirinya. Nah, ini dapatnya dari mana ya? Memang harus melatih diri, belajar. Jadi guru, jadi santri, jadi guru jangan pernah merasa tersinggung ketika misalnya nih, kita punya pesantren, punya majelis taklim, muridnya udah banyak. Tahu-tahu murid pertama kita atau katakanlah saya, murid saya yang pertama sudah belajar ke Mesir, sudah belajar ke Yaman, sudah belajar ke Amerika. Nah, kemudian pulang buat pesantren di dekat saya, ternyata santrinya jauh lebih banyak. Itu jangan merasa tersaingi. Jangan merasa sakit hati. Kalau merasa sakit hati itu berarti perlu ditanyakan sejak selama ini ngajar itu niatnya apa. Kalau niatnya ikhlas lillah, kita harus bersyukur ngajar agamanya Allah dibantu oleh orang lain. Jadi jangan pernah menganggap seorang penceramah atau seorang dai itu adalah saingan. Bukan, jangan pernah itu. Karena kita harus merasa bersyukur menyampaikan agama ini ada orang lain yang juga menyampaikan, membantu. Nah, jadi justru meringankan beban. Wah, itu lebih hebat. Kalau ada orang mengatakan begitu, enggak apa-apa, santai saja. Nah, mempunyai ilmu watak biasa saja itu perlu dilatih dari kecil. Itu tidak bisa sebagai pengetahuan, tapi bisanya dari pembiasaan. Nah, pembiasaan ini di mana dapatnya? Itulah
kenapa anak santri yang di pesantren mempunyai ilmu jauh lebih banyak dari sekedar orang yang hanya tahu dari baca. Makanya di situ bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengingatkan betul itu, agar belajar agama itu betul-betul dari guru, bukan dari kertas yang dibaca selewatan begitu saja. Kenapa? Karena agama ini bukan sekedar pengetahuan, tapi amalia. Amalia taunya adalah pembiasaan. Nah, bagaimana orang itu bisa betul-betul sabar kalau santri betul-betul tahu bagaimana cara gurunya, melihat gurunya saat dimarahin orang lain. Atau bisa jadi melihat santri itu pernah melihat gurunya, kiainya dimarahin istrinya. Bagaimana sikapnya kiainya itu? Nah, itu bisa menjadi teladan kehidupan. Kalau kita hanya baca dari kertas, oh ini kan tidak boleh marah-marah. Tapi namanya kehidupan kan ada senggolan. Namanya juga kehidupan. Dan itu menurut saya tidak terlalu aib, biasa saja. Justru itulah ilmu yang ilmu hal, ilmu yang betul-betul dibutuhkan di tengah masyarakat, sehingga kita tahu bagaimana bersinggungan dengan masyarakat dan bagaimana cara kiainya menghadapi lingkungan sosial kemasyarakatannya dan juga para politisi serta dan yang lain. Nah, saya kira ini penting ya di pertemuan pagi ini, bukan hanya seperti judulnya membahas soal makan memang menjadi penting dibahas oleh santri agar tidak hatinya ini ada santri yang inginnya makan di sini, makan di sana. Nah, itu kurang baik lah. Udah makan itu niatnya untuk memenuhi kebutuhan fisik saja. Kalau situ sudah bisa sehat, bisa belajar, nah itu sudah berarti standar kebaikan. Gak usah, wah itu ada rumah makan baru dibuka tuh, lagi promo. Ngurusin promo gak ada selesainya. Jadi perut kita jangan diikutkan gara-gara promo penuh dengan sesak makanan. Udah biasa saja. Makanan apapun, anggap aja itu yang paling enak yang dihadirkan oleh Allah untuk kita. Sehingga makanan yang kita syukuri itu insya Allah akan berkah bagi tubuh kita dan pengembangan otak kita. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaannya di pengajian ini. Bagi yang teman-teman santri belum mengikuti bisa melihat siaran ulangnya baik di IG ataupun di YouTube-nya. Kita tutup pengajian pagi ini dengan bacaan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.